Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryati Aulia Hasibuan, mahasiswi dari Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Perlu diketahui, video e-konseling ini tentang layanan individu atau perorangan di mana untuk menangani masalah individual tentang rasa kurang percaya diri terhadap lingkungan dan orang baru. Dan di sini saya menggunakan teknik client center therapy. Client center therapy atau person center therapy disebut juga psikoterapi non-direktif, yaitu suatu metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dan klien agar tercapai gambaran yang serasi antara ideal self atau diri klien yang ideal dengan actual self atau diri klien sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Assalamualaikum, Mbak Suryati Aulia ya? Iya, waalaikumsalam. Ini Mbak Ratu ya yang tadi ngehubungi saya ya? Iya, Mbak. Kebetulan saya tadi yang ngehubungin. Nama saya Ratu Marubis. Kebetulan sekarang saya domisilinya di Aceh, Mbak. Oh, begitu ya. Kalau boleh saya tahu, Mbaknya statusnya sekarang sebagai apa ya? Sekarang saya mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di Aceh, Mbak. Gitu ya. Kalau boleh saya tahu, Mbaknya tahu saya itu dari siapa ya? Dari teman atau emang tahu sendiri? Kebetulan saya tahunya dari teman, Mbak. Teman kebetulan pernah kan konsultasi dengan Mbak gitu. Jadi dari dia gitu saya taunya. Terus lah ngubungin Mbak gitu. Oh, gitu ya. Baiklah, sebelumnya apakah Mbak Ratu tahu konseling itu apa? Konseling yang saya tahu ya ini Mbak, sesi untuk menyalurkan keluh kesah perasaan kita ke orang yang konsulator ya, apa sih yang mampu Kalau mendengarkan gitu ya Mbak. ya, jadi konseling itu proses bantuan atau pemecahan masalah atau pengentasan masalah yang diberikan oleh konselor. Nah, di mana di sini saya sebagai konselornya dan Mbak Ratu ini sebagai klien atau konselingnya. Gitu. Iya, Mbak. Jadi Mbak, kalau kita mau melakukan konseling ini, ada beberapa asas yang harusnya Mbak Ratu ketahui ya. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Nah, di sini di mana Mbak Ratu tidak perlu khawatir rahasianya itu diketahui oleh siapapun gitu. Di sini yang hanya tahu saya, Mbak Ratu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu asas keterbukaan. Nah, di sini asas ini Mbak Ratu menceritakan semua permasalahan yang ada agar kita tahu bagaimana cara mengentaskan masalah yang terjadi. Yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Nah, di sini Mbak Ratu datang berkonsultasi atau konseling tanpa paksaan siapapun, baik saya ataupun maupun orang lain. Nah, jadi dalam melakukan konseling ini, saya akan memberikan waktu atau mengalokasikan waktu kepada Mbak Ratu selama 10-15 menit. Apakah kita bisa mulai sekarang? Bisa Mbak. Nah, adapun nanti kalau misalnya dirasa proses konseling ini kurang, maka nanti kita bisa membuat proses konseling kembali. Baik, Mbak. Jadi, Mbak Ratu bisa diceritakan bagaimana masalah yang Anda alami? Iya, baik Mbak. Jadi saya di sini cuman ingin menyampaikan aja apa yang sedang saya rasakan gitu ya Mbak. Jadi kebetulan kan saya baru merantau ke Aceh gitu ya, baru-baru sih. Nah, jadi saya ini lagi mengalami fase yang namanya
masih belum bisa lah beradaptasi dengan lingkungan baru saya gitu ya. Saya masih merasa negatif thinking gitu, kayak orang-orang belum respect gitu sama saya, kayak ngerasa orang itu kayak nggak dengerin saya, kayak nggak ngehargain saya gitu. Dan itu sih Mbak yang lagi saya rasain gitu. Oh, begitu ya. Jadi Mbak Ratu ini mengalami rasa tidak percaya diri terhadap lingkungan Mbak yang baru ya. Dan Iya, Mbak tuh pengen mengatasi masalah tersebut iya, gitu. Lalu menurut Mbak apa sih yang sebenarnya harus Mbak lakukan jika seperti itu terjadi? iya. Sebenarnya ya kalau mau menyelesaikan ini dari diri saya sih sebenarnya ya harus kurang-kurangin rasa tidak percaya dirinya, rasa negatif thinking sama orang itu dikurangin biar nggak terjadi seperti ini. Tapi saya masih bingung, bingung loh, Mbak. Hmm, Eh, Kenapa begitu? Maksudnya bingung masih bingung, bagaimana ya? bingung kayak orang-orang ngerasa orang-orang tuh nilai saya gitu kayak nggak ngargain gitu, kayak masih ngeliatin ya mungkin karena belum terbiasa ya Mbak ya masih baru gitu di daerah orang. Ya, jadi sebaiknya menurut Mbak Ratu, hal seperti apa yang harusnya dilakukan? Ya, kalau menurut saya sih harus kurang-kurangin overthinking sih. Jangan terlalu negatif thinking, ya positif aja. Karena pasti kan nggak seperti yang saya pikirin sih Mbak sebenarnya. Cuman saya mikirnya terlalu takut ini, takut itu gitu. Iya, ya benar. Seperti itu udah benar ya. Kita tuh harus mempunyai pikiran positif kepada semua orang, baik itu lingkungan yang baru, orang yang baru. Jadi kita harus berpikir positif lah dan lebih open kepada mereka gitu. Ya, Mbak. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti Mbak Ratu siap untuk melaksanakannya atau merealisasikannya? Iya sih, saya siap Mbak untuk memberikan perubahan di diri saya gitu. Iya, nah itu sudah baik ya. Tinggal Mbak Ratunya seperti apa ya maunya di lingkungan barunya nanti. Ya, Mbak. Apakah ada yang ingin Mbak Ratu sampaikan lagi? Hmm, sejauh ini belum ada sih Mbak yang ingin saya tanya. Jadi permasalahannya itu saja ya. Iya Mbak. Hmm. Jadi nanti kan setelah kita sudah melakukan konseling ini ya, jadi kan saya ingin mengetahui perkembangan selanjutnya dari Mbak Ratu. Apakah nanti Mbak Ratu bisa menghubungi saya kembali atau kita bisa melakukan konseling seperti ini? Iya bisa Mbak. Kita mungkin nanti bakalan saya hubungin Mbak setelah ada perubahan. Saya akan konseling ke Mbak lagi. Baiklah, terima kasih ya Mbak Ratu sudah Mbak. menceritakan masalahnya kepada saya. Semoga berhasil dan bisa mengatasi masalahnya. Oke, baik Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari video proses e-counseling individu dalam menangani masalah rasa kurang percaya diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.